Gelombang protes mahasiswa baik di Jakarta maupun di sejumlah daerah di seluruh Indonesia datang dari berbagai kampus, menyuarakan penolakan terhadap pengesahan hasil revisi Undang-Undang KPK. RUU KUHP yang telah disusun dan dibahas sejak tahun 1963 juga ditolak mahasiswa karena memuat sejumlah pasal kontroversial dan dianggap bertolak belakang dengan asas keadilan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta DPR untuk menunda rancangan 4 undang-undang atau 4 rancangan undang-undang yang kontroversial. 2 dari RUU yang ditunda sebelumnya telah masuk tingkat pengambilan keputusan dan telah disepakati dalam rapat paripurna DPR, yakni rancangan KUHP, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. 2 RUU lain yang tak kalah menuai protes dan penolakan adalah RUU Pertanahan dan RUU Minerba yang masih dalam pembahasan tingkat 1 oleh Panitia Kerja DPR. Meskipun telah ditunda, namun pembahasan kembali 4 RUU yang ditolak publik akan dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2023 yang segera dilantik pada tanggal 1 Oktober nanti. Pengawalan publik pada pembahasan lanjutan ini tentu mendesak agar proses sejalan dengan semangat reformasi dan tegaknya keadilan. Agar tidak ada lagi kegaduhan, kericuhan, kerusuhan terkait sejumlah RUU kontroversial yang unjuk rasa terjadi pada hari ini sejak kemarin dan beberapa hari sebelumnya. Salah satunya adalah RUU KUHP yang terus diprotes oleh mahasiswa dan hari ini oleh pelajar. Untuk membahasnya sudah terhubung oleh saya, putri kedua dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yang juga Direktur Wahid Foundation, Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid, selamat malam. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Mbak Yeni, di tengah banyaknya berseliweran, saya harus bilang berseliweran, karena banyak sekali kemudian di media sosial menyatakan bahwa aksi mahasiswa, bahkan hari ini kita lihat ada aksi pelajar, ada sesuatu yang kemudian terjadi di dalamnya. Ada yang menunggangi, ada yang menyusupi. Kita lihat memang beberapa hari ini, malam hari, bahkan saya mendengar barusan saja ada tembakan gas air mata di sekitar kantor Menara Kompas ini yang kemudian terjadi kericuan dari aksi unjuk rasa sejak kemarin hingga hari ini. Saya ingin tanya Mbak Yeni. Mbak Yeni menyatakan bahwa pemerintah jangan sudutkan mahasiswa seolah aksinya ditunggangi. Bisa dijelaskan Mbak Yeni? Ya, bahwa ada kelompok-kelompok yang mungkin akan berusaha menyusup masuk ke dalam gerakan mahasiswa dan mencoba memanfaatkan momentum ya untuk memanfaatkan momen ini untuk memperjuangkan agendanya sendiri, mungkin agenda partisan politiknya sendiri, itu mungkin saja terjadi. Namun saya sendiri percaya bahwa gerakan mahasiswa ini masih gerakan yang murni. Okay. Kalau ada yang melakukan pengerusakan, ini mungkin kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa sendiri juga harus waspada, kemungkinan ada penyusup-penyusup yang memang sengaja masuk untuk kemudian melakukan skenario chaos, skenario kekacauan. Nah, jadi
saya berharap adik-adik kita yang ada di lapangan tidak terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa keluar dari koridor hukum, tetap kedepankan demonstrasi atau unjuk rasa yang damai, sampaikan aspirasi dengan cara yang baik, dan jangan pula merusak fasilitas umum dan fasilitas publik, apalagi fasilitas milik pribadi-pribadi. Namun saya yakin bahwa itu semua tidak dilakukan oleh mahasiswa. Iya, jadi kalau saya pisahkan Mbak Yeni, bahwa aksi mahasiswa menurut Mbak Yeni adalah aksi murni untuk menegakkan keadilan, menyuarakan hati nurani. Tapi kemudian mungkin saja memang ada yang menyusupi di tengah-tengah mahasiswa, kemudian terjadilah kericuan dan lain sebagainya. Kalau saya boleh perjelas, benarkah kemudian apa yang saya simpulkan dari pernyataan Mbak Yeni? Ya, bahwa dua hal ini hal yang terpisah. Jangan kemudian mengatakan ketika ada penyusup, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi, gerakan mahasiswa ini diarahkan, tidak juga. Ya, bahwa ada yang mungkin ada kelompok yang berusaha menyusup, sangat mungkin. Dalam beberapa macam fenomena yang gerakan-gerakan yang terjadi, baik di tanah air maupun di luar negeri, kita selalu melihat bahwa akan ada kelompok-kelompok yang punya agendanya sendiri dan akan berusaha menyusup. Itu pasti. Namun saya melihat bahwa mayoritas mahasiswa yang bergerak pada saat ini adalah murni karena ingin menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Mereka merasa keadilan pada saat ini, proses keadilan ditekan, dan mereka ingin kemudian ikut terlibat. Ini adalah politik yang partisipatif ya menurut saya. Bahwa mereka kemudian bersikap kritis karena ada aturan-aturan yang akan dibuat yang bisa berdampak pada masa depan mereka. Dan mereka kemudian terpanggil untuk menyuarakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi gerakan mahasiswa ini harus didukung karena ini adalah gerakan nurani, tapi mahasiswa harus tetap waspada bahwa ada penyusup yang mungkin saja memang bersama-sama dengan mahasiswa membuat kekacauan, dan ini mungkin saja terkait dengan seperti yang kemudian selebaran-selebaran di media sosial yang kita lihat terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Betul. Dan kalau kita mendengarkan para ahli yang menganalisa misalnya konten-konten sosial media berkaitan cuitan-cuitan mengenai isu-isu yang diangkat ya dalam beberapa hari belakangan ini, kita bisa melihat bahwa ada pemisahan. Isu yang diangkat oleh mahasiswa yang murni ya biasanya bergerak pada isu-isu tentang KPK, RUU KUHP dan lain sebagainya. Lalu ada kelompok lain yang coba menunggangi dengan memanfaatkan momentum mengangkat tagar misalnya turunkan Jokowi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dua hal yang sangat terpisah, dan kalau kita melihat analisa yang dilakukan oleh beberapa ahli melihat bahwa ini juga dilakukan oleh dua kelompok yang terpisah. Jadi jangan satukan mereka, kita sikapin ini dengan dua hal yang berbeda. Termasuk juga saya harus buka juga karena ada selebaran kemudian di media sosial yang begitu masif untuk kemudian disebarkan. Ada juga kemudian kelompok disebutkan di dalam media sosial. Saya ingin konfirmasi kepada Mbak Yeni, mungkin Mbak Yeni punya informasinya, bahwa ada kelompok khilafah juga yang menunggangi unjuk rasa ini. Mungkinkah itu seperti yang kemudian masif digelorakan, disuarakan di media sosial? Sangat mungkin, karena momen seperti ini momen yang sangat langka. Ada sebuah kekuatan massa yang sangat besar, tiba-tiba datang berhimpun, berkumpul dalam waktu singkat, dan kita melihat ya luapan emosi yang begitu luas di masyarakat di seluruh Indonesia tanpa diatur. Mereka datang karena terpanggil. Ini fenomena yang terjadi hanya setelah tahun 98, ini baru terjadi lagi. Lalu kemudian ada pihak-pihak yang coba untuk menyusup ke dalam gerakan-gerakan itu. Nah, karena itulah kita selalu harus berusaha meningkatkan kewaspadaan, dan justru kita harus menghimbau dan menjaga adik-adik mahasiswa kita dari kemungkinan mereka diprovokasi atau diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dari kelompok manapun, betul. Dari kelompok manapun, ya. Ini menjelang pelantikan presiden, suasananya sangat panas, banyak pihak yang bermain, waspada, tetap jernih dalam berpikir, ya, lalu tetap dalam koridor yang anti kekerasan, menyuarakan aspirasinya dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang baik. Jangan melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan lain sebagainya yang bisa mencoreng nama baik mahasiswa sendiri. Namun saya yakin bahwa itu tidak dilakukan oleh para mahasiswa. Saya yakin mereka punya disiplin diri yang cukup tinggi. Hari ini kita juga mendengar Mbak Yeni bahwa ada pelajar yang mayoritas adalah pelajar dari sekolah menengah kejuruan SMK se-Jabodetabek yang kemudian
datang ke gedung DPR, kemudian juga melakukan unjuk rasa. Sampai malam ini bahkan juga masih terjadi di sekitar gedung DPR dan kemudian terjadi kericuan di sana, meskipun tidak juga bisa dipastikan apakah seluruhnya pelajar SMK atau ada kelompok-kelompok lain yang membuat kericuhan. Ini sebuah energi besar, bahkan kita belum pernah melihat juga ada begitu banyak pelajar SMK, pelajar SLTA yang juga ikut dalam aksi besar segini. Mungkin 98 ada tapi tidak sebesar saat ini. Betul, betul sekali. Dan kita melihat memang pada saat ini ada luapan emosi yang begitu besar. Entah ini murni, mungkin sebagian ada juga difasilitasi. Yang paling penting bahwa kita semua menjaga agar tidak terjadi tindakan-tindakan main hakim sendiri, tindakan-tindakan kekerasan. Lalu juga cara kita menangani ya, baik elit politik maupun aparat keamanan, tentu dengan cara yang tidak represif dan tidak eksesif. Nah ini harus kita pastikan semua bahwa adik-adik kita ini tetap menjaga tindakannya sehingga tidak melanggar hukum. Bahwa mereka mungkin ada yang terbawa emosi, ada yang ingin ikut-ikutan, pasti motifnya bisa berbeda-beda. Ini sebuah energi besar Mbak Yeni, ini sebuah energi besar yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya. Tadi Mbak Yeni katakan bahkan terakhir itu 98, tapi kalau kita bicara soal SMK ini, tentu ini adalah energi baru yang kemudian terjadi hari ini yang kita lihat sama-sama. Apa yang Mbak Yeni bisa sampaikan kepada pemerintah terkait ini dan juga kepada seluruh mahasiswa, juga termasuk pelajar yang hari ini kita lihat melakukan unjuk rasa? Ya, jadi yang kita perlu jadikan sebagai sebuah tindakan refleksi diri adalah bahwa selama ini ada mekanisme yang tersumbat, ada komunikasi yang tidak jalan, ya. Proses partisipasi politik publik itu tidak ada, mekanismenya tidak berjalan sehingga kemudian sumbatan-sumbatan ini mengakibatkan letupan-letupan, ada ketidakpuasan. Nah, saya berharap ke depan kita bisa terus mengedepankan dialog, publik bisa diajak untuk terus mencermati proses-proses penciptaan undang-undang dan aturan-aturan bernegara yang kemudian akan berdampak pada kehidupan berbangsa ini ke depannya. Karena anak-anak ini punya kegelisahan. Dalam dunia sosmed, mereka gampang sekali mencerna berbagai macam informasi yang belum tentu berdasar. Namun mereka gelisah dan mereka perlu ditampung, mereka perlu disalurkan, mereka perlu dibimbing. Nah, caranya bagaimana? Dengarkan mereka. Mari kita rangkul mereka. Apa aspirasinya, apa keluh kesahnya, itu harus kita dengarkan. Oke, Mbak Yeni saya izin sebentar, saya akan menginformasikan kepada pemirsa bahwa ini adalah informasi terbaru saudara di sekitar kawasan Senayan Jakarta, masih di sekitar gedung DPR MPR Jakarta, di dekat Palmerah tepatnya, di mana ada sejumlah pelajar yang kemudian berhadapan-hadapan dengan polisi, tapi saya tidak bisa memastikan betul bahwa apakah benar-benar pelajar yang saat ini bentrok terhadap polisi atau ada kelompok lain. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri yang harus dijawab di kemudian hari. Ini adalah suasana saudara dan kita tidak berharap tentunya ada korban jiwa dari peristiwa ini dan mudah-mudahan apa yang kemudian dilakukan oleh polisi, oleh aparat keamanan secara persuasif bisa menertibkan para pengunjuk rasa dengan tertib dan juga membubarkan diri masing-masing. Memang tidak tampak sampai saat ini dari mereka yang berunjuk rasa untuk membubarkan diri, justru tampak malah memprovokasi petugas keamanan untuk kemudian memancing hingga terjadi kericuan. Ada Mas Adi Praitno di sini dari pengamat politik atau pakar politik di pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bung Adi, apa yang bisa Anda lihat di sini? Saya agak apakah betul ini kemudian bisa dikatakan, tentu ini menjadi pertanyaan ya, masa pelajar SMA, SMK atau SLTA yang saat ini berada kemudian semilitan ini, apakah ini kemudian bisa dilogikakan atau memang ada yang janggal? Dimanapun logika gerakan politik itu tidak ada yang kebetulan, Mas Aiman. Ini pasti by design, ada opini, ada framing isu yang kemudian dikemas untuk disampaikan ke teman-teman adik-adik SMK ini. Apa framing isunya? Misalnya soal ada ketidakadilan, bahwa pemerintah dan DPR menyumbat diskusi dan komunikasi dengan rakyat. Cepat mengetuk tanpa kemudian mendengarkan suara aspirasi publik dari manapun. Betul, apalagi kita tahu anak STM ini kan memang hobinya suka tauran. Diprovokasi dengan isu-isu yang dianggap tidak rasional, turunlah mereka. Meskipun ini baru pertama kali, karena sebelumnya pelajar-pelajar SMK, SLTA ya, mayoritas bahkan SMA. Tapi sekarang SMK yang turun.
Betul, kalau mau jujur ini adalah baru yang pertama kalinya teman-teman Sepanjang SMK, sejarah Republik sepanjang Indonesia. sejarah Republik Indonesia. Inilah yang kemudian harus kita baca secara utuh, bahwa demo hari ini, kalau yang kemarin gampang kita membacanya, gerakan mahasiswa itu didasarkan pada idealisme dan seterusnya. Ya. Tapi kalau SMK ini tentu tidak kebetulan. Dan ini energi baru yang memang positif sesungguhnya, Betul, tetapi positif. harus tentu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Betul, yang perlu kita ketahui itu sebenarnya teman-teman SMK ini aspirasinya apa? Apakah sama dengan kakak-kakaknya mahasiswa yang kemarin? Tidak jelas 2 hari? sampai sekarang. Sampai sekarang belum jelas tuntutannya. Tiba-tiba mereka memblokir jalan, kemudian bikin kerusuhan, kemudian ada kios di mana-mana, lempar batu dan seterusnya. Tidak ada flyer, tidak ada leaflet yang menyebutkan tuntutan mereka secara detail. Dan mereka betul memang pelajar SMK. Pelajar SMK, saya terus terang ini harus memutar-mutar gitu melalui beberapa kali blokade. Banyak yang berpakaian SMK. Dan betul pelajar SMK kan kalau seragam itu kan bisa. Kalau dilihat Sekolah rata-rata mereka gendong tas, pakai atribut-atribut SMK Memang ala layaknya. pelajar SMK. Ini yang perlu diklarifikasi, tapi banyak juga penyusup orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab juga pakai seragam yang sama. Anda tahu dari mana itu? Biasanya kalau dalam logika gerakan, makanya perlu diklarifikasi oleh teman-teman polisi, perlu dicek apakah yang hadir saat ini itu semuanya murni pelajar SMK atau tidak. Tapi kecenderungan demonstrasi yang melibatkan massa begitu banyak, pasti ada tamu yang tidak diundang. Pasti ada tamu yang tidak diundang. Pasti ada tamu yang tidak Ini adalah diundang, energi nurani, baik oleh mahasiswa kemarin dan hari ini oleh pelajar SMK, tapi karena begitu banyaknya massa, maka energi ini sangat mungkin untuk disusupi pihak-pihak luar. Kira-kira begitu, karena memang ini kan simpul-simpul yang melibatkan begitu banyak kelompok SMK. Ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, dan Selatan. Bahkan ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok. Ini pasti ada mobilisasi untuk menggiring perlawanan dalam tanda kutip terhadap isu yang berkembang saat ini. Karena dalam logika massa, ini dalam simpul yang begitu banyak, pasti ada kelompok-kelompok yang memang sengaja untuk memprovokasi, memanaskan kondisi, dan membangun militansi. Saya kira dalam konteks itu tidak ada persoalan. Yang penting adalah menyampaikan aspirasi dengan benar, dengan cara-cara elegan dan legitimate. Cuman kalau akhirnya demonstrasi ini justru brutal, justru anarkis, saya kira ini kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Ini yang memang harus diingatkan kepada adik-adik, sampaikan aspirasi dengan benar, tidak perlu terprovokasi oleh isu-isu dan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini yang saya kira mungkin jadi liar seperti ini. Dan kita lihat ini adalah informasi terbaru, visual terbaru yang kemudian kami bisa tampilkan ke layar televisi Anda, saudara. Ini informasi terbaru sekitar kawasan Senayan, Jakarta yang juga belum membubarkan diri, yang mengaku pelajar SMK. Kita tahu tadi pagi hingga sore ada pelajar SMK, tapi sebagian besar sudah membubarkan diri. Mereka datang untuk kemudian mengikuti kakak-kakaknya, mahasiswa kemarin. Apakah kemudian sama tuntutannya? Tidak jelas ya, karena mereka belum mendeklarasikan apa sesungguhnya tuntutan mereka. Tapi yang kita lihat hari ini, malam ini, detik ini, bahwa mereka masih bertahan. Entah ini apakah pelajar SMK asli atau bukan, kita tidak tahu, tentu polisi yang bisa mengklarifikasi nanti. Tapi kita berharap jangan sampai kemudian ada kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan korban jiwa yang jatuh pada proses penertiban dari massa yang saat ini tidak membubarkan diri, malah justru memprovokasi, dan mudah-mudahan sekali lagi tidak terjadi hal-hal yang memang bisa menimbulkan korban jiwa. Saudara, kita akan segera kembali saat lagi, tetaplah di Sapa Indonesia Malam untuk informasi paling akhir dari informasi terkait unjuk rasa pelajar SMK yang saat ini masih terjadi di kawasan Senayan, Jakarta. Saya juga masih mendengar suara tembakan gas air mata di sekitar Senayan, Jakarta. Kami akan segera kembali saat lagi.